Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita ketemu kembali di channel kesayangan kita, Master Virtual. Oke, Bapak Ibu, kali ini Master Virtual akan menyajikan informasi terkait dengan P3K tahap 3 atau P3K penerimaan jalur guru di tahun 2022. Nah, untuk rekrutmen P3K sendiri, jabatan fungsional guru pada tahun anggaran 2021, kebutuhan untuk instansi guru P3K itu adalah sekitar 1.002.000 guru. Sedangkan 500.000 diantaranya sudah mendapatkan formasi atau formasi terisi dari seleksi kompetensi 1 dan kompetensi tahap 2. Kemudian untuk prosesnya sendiri, tahap 1 diikuti oleh Bapak Ibu pada kompetensi 1, yaitu untuk guru yang ada di sekolah negeri, yaitu untuk guru berstatus honorer, dan yang kedua adalah guru yang berstatus K2. Sedangkan untuk tahap 2 yang mengikuti, yang pertama adalah guru tahap 2, kemudian guru non-ASN, dan yang ketiga adalah guru swasta, dan yang keempat adalah lulusan PPG. Nah, berikut pun juga diikuti oleh tahap 3 yang tidak lulus di tahap 2. Untuk afirmasi sendiri masih sama untuk sertifikat pendidik yang linear akan mendapatkan 100%, kemudian untuk usia di atas 35 tahun akan mendapatkan afirmasi 15%, penyandang disabilitas akan mendapatkan 10%, dan untuk TK2 mendapatkan afirmasi 10%, dengan catatan kesemua afirmasi ini hanya diberikan pada kompetensi teknis. Untuk statistik pelamar P3K jabatan fungsional guru pada tahun 2021, guru yang lulus dan dapat formasi itu sekitar 293 ribuan. Kemudian guru lulus namun tidak dapat formasi sekitar 193 ribu, dan guru yang belum lulus sekitar 437 ribu. Jadi sebanyak 487.814 atau 96% dari 506.000 formasi guru telah memiliki nilai hasil ujian seleksi melewati nilai ambang batas atau dinyatakan lulus. Kemudian dari data itu sebanyak 41.620 guru swasta yang lulus dan mendapatkan formasi. Kemudian sebanyak 44.866 guru honorer di sekolah negeri tempat mengajar tidak mendapatkan formasi. Nah, dari data itu sekitar 293.860 guru telah lulus seleksi dan mengisi 58% formasi P3K jabatan fungsional yang ditetapkan oleh Menteri PAN-RB pada tahun 2021. Nah, untuk perbaikan rekrutmennya pada tahun 2022, untuk perbaikannya berdasarkan surat deputi bidang SDM aparatur kepada DJPK Kemenku. Ya, jadi untuk perhitungan kebutuhan ASN pada tahun 2022 untuk P3K jabatan fungsional guru sekitar 758.018. Kemudian untuk P3K yang kesehatan dan non atau yang teknis itu sekitar 184 ribuan. Untuk jumlah instansi pengusul, untuk instansi pengusul dari total pemerintah daerah sekitar 514, kemudian dari Pemda yang mengusulkan P3K sekitar 391, dan sekitar Pemda usul itu 340. Jadi di sini untuk kebutuhan guru nasional sekitar 700 ribuan, Bapak Ibu ya. Nah, untuk mekanisme rekrutmen guru sebelumnya, usulan kebutuhan ASN diajukan oleh masing-masing. Nah, sekarang penetapan atau persetujuan kebutuhan oleh Menpan RB juga diperbolehkan. Proses seleksi ASN melamar konfirmasi yang telah ditetapkan. Misalnya di sini saya berikan contoh. Jadi ASN yang melamar konfirmasi yang telah ditetapkan itu Pak Budi melamar menjadi guru yang dibuka lowongan atau formasinya. Jadi harus ingin melamar ya ke sekolahnya, itu formasinya harus ada.
Formasi yang diusulkan Pemda jauh di bawah kebutuhan guru secara nasional. Jadi untuk kebutuhan dari tahun 2021 usulannya itu sekitar 1.200.000, kemudian yang usul Pemda itu 500.000, lulusnya sekitar 293.000. Jadi lowongan guru di daerah 3T juga mengalami banyak kekurangan peminat ya. Jadi di tahun itu banyak sekali lowongan kosong, itu sekitar 117.000 guru tidak ada pelamarnya. Kemudian untuk penyesuaian passing grade untuk memenuhi alokasi kebutuhan. Jadi passing grade-nya bisa turun apabila misalnya kualitas untuk gurunya juga mengalami tesnya penurunan misalnya seperti itu. Rencana mekanisme baru untuk rekrutmen guru P3K. Jadi rekrutmen P3K di tahun 2022 ini rekrutmennya akan baru Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah pengusulan formasi oleh Pemda berdasarkan data rekomendasi Kemendikbudristek. Jadi Kemendikbudristek ini akan boleh memberikan pengusulan formasi terkait dengan jumlah guru yang dibutuhkan. Nah, dengan catatan dengan memprioritaskan guru yang lulus ya tahun 2021 namun tidak mendapatkan formasi. Jadi Bapak Ibu yang mungkin tahap 2 kemarin sudah lulus tesnya tapi belum mendapatkan formasi, itu akan beruntung di tahap ini Bapak Ibu. Ya mudah-mudahan ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk menetapkan kebutuhan atau formasi oleh Kemenpan RB sepanjang anggaran disetujui oleh Kemenku. Yang ketiga, proses seleksi prioritas peserta yang lulus tahun 2021. Misalnya Pak Budi seorang guru THK 2 yang mengikuti seleksi tahun 2021 dan lulus passing grade namun tidak dapat formasi karena kalah bersaing dengan guru lainnya di seleksi kompetensi 2. Maka di sini akan dialokasikan formasi untuk Pemda di sekolah Pak Budi agar Pak Budi dapat melamar di sekolahnya. Nah, ini adalah solusi yang akan diberikan. Untuk proses seleksi antara pelamar baru ya dengan guru GTK termasuk K2 atau THK 2 yang berpengalaman tidak disamakan. Jadi ada perbedaan antara yang baru dengan yang sudah pengalaman Bapak Ibu. Kemudian untuk guru yang belum lulus passing grade di tahun 2021 dan peserta umum tetap dapat melamar sebagai P3K guru tahun 2022. Nah, untuk rekrutmen gurunya yang lulusan terbaik itu akan ditetapkan di daerah prioritas Bapak Ibu untuk penempatan. Kemudian untuk penempatan kebutuhan guru tidak lagi hanya ditentukan oleh Pemda, melainkan juga Kemendikbudristek. Kemudian yang ketiga ada proses rekrutmen GTT dengan new recruit dibedakan Bapak Ibu yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi yang baru dan yang lama itu akan berbeda Bapak Ibu. Untuk perencanaan dan pengadaan ASN tahun 2022 ya, pada bulan Maret perencanaannya itu pengusulan formasi, kemudian April Menteri Pan RB meminta pendapat Menko. Pada bulan Mei itu Menko menyampaikan pendapat, Juli itu pertimbangan teknis, kemudian Januari 2022 sampai Mei 2022 Menteri Pan RB menetapkan formasi tahun 2022. Oke Bapak Ibu, itu saja yang Master Virtual bisa sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan komen ya.